Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Isa Al-Masih Purwokerto, Minggu 14 Juni 2020. Khotbah hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sunardi Herianto. Jemaat Tuhan, mari terus dukung dan doakan serangkaian ibadah Gia Purwokerto, baik kaum wanita, pemuda remaja, Proskuneo Ministry, ibadah umum, dan sekolah minggu. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan rutin, persembahan syukur, dan perpuluhan, silakan mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya, selamat beribadah, kiranya jamahan Roh Kudus melawat kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan yang luar biasa untuk kita, sehingga pagi hari ini kita boleh melakukan ibadah secara online. Dan pasti kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan turun atas kita semua. Oleh karena itu, mari kita mau terus meninggikan nama Tuhan, kita mau terus memuji nama Tuhan, kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus selamatkan bagi kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garisnya suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garisnya suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita mau berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Bapa Surgawi Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan berikan hingga pada pagi hari ini Tuhan. Begitu berkah dan berkelimpahan Tuhan atas kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk itu semua Tuhan. Dan ya Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Berkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ibadah kita ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk ke Roh Kudus-Nya. Kita mau bersembah sujud kita.
di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan sangat indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Sekarang kita berkumpul kembali dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni. Tidak terasa sudah pertengahan Juni, jadi kita sudah lama sekali tidak berjumpa. Tetapi bersyukur pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah Minggu pagi. Saya akan sampaikan renungan pagi ini dengan sebuah judul Ibadah yang Sejati. Ibadah yang sejati. Mungkin ketika kita mendengar kata-kata ibadah yang sejati, di hati kita tergelitik, apa ada ibadah yang tidak sejati? Apakah ada ibadah abal-abal atau ibadah palsu, ibadah yang tidak murni?
Mari kita memikirkannya, dan sekarang ini saya kira bagian yang paling terasa apakah ibadah kita adalah ibadah yang sejati atau tidak sejati. Karena umumnya secara sempit ibadah itu pemikiran kita berkumpul di gereja, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, kemudian mendengarkan firman. Tetapi sekarang kita tidak pernah berkumpul, hanya mendengarkan lewat YouTube, hanya kita siaran langsung lewat WA, atau mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi maksud dari ibadah yang sejati itu sekarang menjadi lebih jelas lagi. Bagaimana ibadah sejati itu harus dijalankan? Sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengacu kepada firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan membacakan kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Dari dua ayat dalam kitab Roma ini kita mendapati sebuah anjuran atau dorongan dari Rasul Paulus yang mengatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati dinyatakan oleh Paulus di dalam bagian ini supaya kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat dari bagian ayat-ayat ini, bagaimanakah ibadah yang sejati itu? Yang pertama, kita lihat cara yang disampaikan oleh Paulus. Bagaimanakah cara ibadah yang sejati itu disampaikan? Yaitu dengan mempersembahkan tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu dengan perincian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat bagaimana cara mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Yang dijelaskan oleh Paulus adalah mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan yang mati, bukan dibakar, bukan dipersembahkan sebagai korban. Dan tubuh yang kudus, artinya yang khusus, bukan sembarangan, dan yang berkenan, yang diindahkan oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan. Nanti perincian dikatakan dalam ayat yang kedua, tetapi yang jelas di sini kita intinya harus mempersembahkan tubuh kita, bukan persembahan barang, bukan persembahan sesuatu yang lain untuk mewakili kita di hadapan Tuhan, tetapi mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Lalu yang kedua, kita lihat di sini apa dasarnya Paulus mendorong kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Dikatakan dalam ayat 1 itu, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan. Kemurahan yang manakah yang ditunjuk oleh Paulus? Banyak orang yang memikirkan mungkin pasal 11. Tapi sebenarnya kemurahan yang dimaksud adalah kemurahan yang dibahas dari pasal 2 sampai pasal 11. Kemurahan macam apa? Yaitu sebuah rahasia yang diungkapkan, panggilan Tuhan kepada orang-orang yang tidak Yahudi atau orang kafir, disebut seperti itu. Di dalam diskusi panjang lebar dari pasal 2 sampai pasal yang 11, Paulus menunjukkan rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi atau orang kafir. Itu terjadi karena orang-orang Yahudi menolak Tuhan, sehingga orang Yahudi disingkirkan dan orang-orang yang kafir diberi kesempatan masuk. Itu adalah sebuah kemurahan.
Tetapi dari diskusi panjang lebar di sana, yang paling menarik, yang menurut saya menunjukkan kemurahan yang paling jelas kepada kita, yaitu menunjukkan rencana Allah adalah dari pasal 8 ayat 29 dan ayat 30. Di sana dikatakan bahwa sebab semuanya yang dipilih dari semula, mereka itu juga yang ditentukan serupa dengan gambaran anaknya. Mereka yang ditentukan dengan serupa gambaran anaknya, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ada 5 kata kerja yang dideretkan oleh Paulus sebagai tingkatan bagaimana proses orang Kristen itu di dalam rencana Allah, mulai dari dipilih dari semula, ditentukan dari semula, kemudian dipanggil sehingga kita percaya kepada Tuhan, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus, dan dimuliakan kelak bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah kemurahan Allah. Kemurahan yang sangat luar biasa karena Tuhan menunjukkan rencananya dari awal sampai akhir. Ada 3 hal yang sudah terlaksana, yaitu dipilih, ditentukan, dan dipanggil, dan 2 hal lagi, yang satu sedang proses, yang satu sedang menunggu kegenapannya di masa yang akan datang, yaitu dimuliakannya. Demi kemurahan Allah, demi rencana Allah, demi 5 hal itu, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita. Itu adalah pilihan yang terbaik, pilihan yang terpenting, pilihan yang sungguh-sungguh cocok dengan keinginan Tuhan. Karena tanpa ada 5 tahapan itu, ibadah kita jadi tidak berarti apa-apa. Jadi kita lihat di sini bahwa demi kemurahan Allah, demi kemurahan yang luar biasa yang dijalankan sedemikian rupa sepanjang masa sampai akhir nanti, kita perlu dan harus mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Kemudian tubuh macam apa? Tadi sudah disebut tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Artinya tubuh yang tidak bercela, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita membuat tubuh kita tak bercela? Apakah kita harus memelihara tubuh kita dari kecil? Kita membungkusnya sedemikian rupa sampai tidak ternoda oleh apapun? Jawabannya tidak. Karena di dalam ayat 2 dikatakan dengan sangat jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Dalam ayat yang kedua ini memperjelas kepada kita bagaimana kita mempersembahkan tubuh yang tidak bercela itu, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kita bisa dikenal dengan mudah oleh orang-orang di luar bahwa saya sebagai orang Kristen, orang percaya, dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang bisa melihat dengan jelas. Ketika orang bisa membedakan dengan jelas, ketika orang bisa membaca dengan terang, artinya kita tidak serupa dengan dunia. Tapi jika orang Kristen tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang di luar di sana, cara kerjanya, dandanannya, tingkah lakunya, moralnya, maka itu orang yang serupa dengan dunia. Nah, yang seperti itu tidak diinginkan oleh Tuhan untuk persembahan, karena persembahan semacam itu tidaklah berkenan. Dan kita dapat itu bukan suatu barang jadi kita langsung tidak serupa dengan dunia, tetapi Tuhan mengajarkan kita berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita sering terpancing dengan pernyataan ini karena kata-kata ini berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi seolah kita mampu berubah, kita harus berubah. Sebenarnya kalau kita menilai dari kata kerjanya dalam bahasa Yunani, yang berubah itu, yang mengubah itu bukan kita, tetapi yang mengubah itu Tuhan. Kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang negatif, bukan kata kerja yang aktif atau kata kerja yang kita bertindak, tetapi kata kerja yang dipilih adalah kata kerja pasif. Kita menerima, mempersilahkan untuk dikerjakan dalam hidup kita.
Jadi kalau kita membuka hati kita, kalau kita membuka diri kita, membuka budi kita, terjadilah pembaharuan. Kalau kita tidak membuka, tidak terjadi pembaharuan. Sehingga ketika budi kita, akal budi kita, pemikiran kita, pengertian kita dibuka untuk Tuhan, maka Tuhan mulai merubah kita. Perubahan terjadi sedikit demi sedikit. Perubahan itu titiknya, akhirnya sampai kita bisa dipersembahkan adalah ketika kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Jadi kalau dalam hidup ini kita sudah bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, mana yang diinginkan Tuhan aku lakukan dalam hidup ini dan mana yang tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan ini, itu artinya kita sudah berubah. Kalau kita belum bisa membedakan antara mana yang diinginkan Tuhan dan mana yang tidak diinginkan Tuhan, perubahan kita belum mencapai titik. Nah, di situ ketika kita mencapai titik, maka kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi itulah yang dikatakan Paulus, kita harus berubah terus. Ada bagian yang sudah dipersiapkan Tuhan dalam kehendak Tuhan untuk kita, dan ada yang harus kita proses sendiri bersama dengan Tuhan, dan ada tujuan yang kita tuju sehingga menjadi ibadah yang sejati. Kalau demikian, maksud Paulus ibadah yang sejati jelas bukan ibadah di gereja, bukan menyanyi, bukan memimpin pujian, dan bukan berdoa menyembah di gereja. Di gereja adalah salah satu bentuknya, tetapi ibadah yang dimaksud adalah ibadah semesta, ibadah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mempergunakan hidup ini, bagaimana arah hidup ini, bagaimana tujuan hidup ini sangat jelas dan kita tahu tujuannya. Kita bukan orang Kristen yang bingung, kita bukan orang Kristen yang tersesat, kita bukan orang Kristen yang tidak tahu jalan, tetapi kita sudah tahu masing-masing apa yang dituju. Mungkin dulu kita susah sekali menafsirkan bagian ayat ini, karena kita tidak ada tantangan, keluarga baik-baik, rezeki lancar, anak sekolah lancar, semuanya baik-baik. Tetapi sekarang ini selama 3 bulan kita nggak bisa berkumpul di gereja, baru kita tahu apakah saya orang Kristen atau bukan, apakah saya beribadah atau tidak. Kalau saya tidak ke gereja, apakah saya beribadah? Itu sebuah pertanyaan. Yang jawabannya jelas adalah, meskipun saya tidak ke gereja, saya tetap bisa dikenali saya orang Kristen, dan tujuan hidup saya adalah mempersembahkan, memberikan, menunjukkan semua karya dan kemampuan saya kepada Tuhan yang saya puji, saya sanjung, dan saya sembah, Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya ibadah yang sejati itu adalah ibadah mempergunakan segenap kemampuan hidup yang sudah berubah, yang sudah diubah Tuhan dalam kehidupan kita, untuk dipersembahkan kepada Dia, sehingga orang lain bisa melihat mana orang Kristen, mana yang tidak Kristen, mana yang serupa dengan dunia dan mana yang tidak serupa dengan dunia. Akhirnya ibadah yang sejati adalah ibadah semesta. Bagaimana kita menunjukkan hidup kita. Sekarang ini Tuhan membawa kita semua kepada pemahaman baru. Mari kita beribadah yang sejati, bukan ibadah abal-abal, bukan ibadah yang palsu, bukan ibadah yang tidak murni. Yaitu dengan cara menunjukkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, kudus, dan berkenan, dan mengingat kemurahan Allah yang sudah diberikan kepada kita, Ia yang memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan. Dan akhirnya satu titik perubahan, kita tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita terus melanjutkan ibadah yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau membukakan akal pikiran kami bahwa ibadah yang sejati bukan kita pergi ke gereja menyembah Tuhan, berdoa, dan membaca Alkitab saja, tetapi menyangkut kepada perubahan dasar dalam hidup kami, tujuan dasar dalam hidup kami yang senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan,
dalam COVID-19 di mana kami tidak bisa berkumpul bersama, kami menyadari bahwa demikianlah kami tidak menjadi kurang Kristennya ketika kami tidak pergi ke gereja. Dan kami tidak menjadi lebih duniawi daripada sebelumnya ketika kami tidak ke gereja. Tetapi kami bersyukur dimanapun kami berada, kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan, kuatkanlah imannya, teguhkanlah imannya, tunjukkanlah kembali tujuan hidup yang jelas bagi mereka, sehingga mereka tahu apa yang akan dilakukan, mereka tahu apa yang harus dijalani, bukan orang yang tersesat, bukan orang yang salah jalan, tetapi orang yang sungguh-sungguh teguh berada di dalam Engkau. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam berkat-Mu. Kiranya Kau menurunkan segenap berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai memberkati kami sekalian hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan mengambil kita yang kedua kali pada saat kedatangannya. Terimalah semua berkat itu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Amin.